Ya, kembali di Saling Silang, saya ke Mbak Danik. Mbak Danik, tadi sudah dijelaskan isu-isu yang akan diusung oleh Partai Golkar untuk merebut suara hati rakyat, begitu ya, di 2019. Kalau PSI apa saja? Ya, partai baru itu permasalahannya bukan masalah dia baru atau lama sebenarnya. Buat apa baru kalau ternyata cuma ganti baju? Ada yang ganti baju saja menurut Anda barunya? Ya, dari keempat partai itu banyak sekali senior-senior juga yang ini ya, yang sebelumnya juga aktif dan lain sebagainya. Kalau di PSI mungkin kita memang PSI tidak ganti baju, bisa diyakinkan sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Dan yang terpenting sebenarnya sebagai kalau yang ada di balik PSI yang berganti baju dari partai lain ke PSI saat ini tidak ada. Tidak ada. Dan kalau kita melihat ini ya, jualannya khususnya partai baru, bukan hanya sebagai partai baru saja, tapi bagaimana ide, gagasan, dan juga inovasi-inovasi yang sudah dilakukan. Dan ini kenapa kita cukup yakin sebagai sesuatu yang baru itu. Yang pertama, kita ada beberapa hal yang sudah kita lakukan, merupakan sebuah breakdown dari tagline kita, anti korupsi dengan anti intoleransi. Itu merupakan jadi spirit awal kita. Dan di sini, terutama khusus dalam rekrutmen caleg yang udah kita lakukan, ini juga sama dengan kepengurusan dan lain sebagainya. Kita memang terbuka, semuanya dilakukan berdasarkan bagaimana kompetensi seseorang. Contohnya yang udah kita lakukan sekarang rekrutmen caleg, kita buka secara umum, dan kita tidak ada, kita tekankan hingga struktur bawah, tidak boleh ada namanya mahar politik. Kalau sampai ketahuan ada yang melakukan mahar politik, kita pecat saat itu juga untuk kepengurusan. Itu yang pertama. Terus selanjutnya kita buka wawancaranya terbuka. Jadi karena kita nggak punya televisi ya, jadi kita live-nya bisa lewat Facebook, lewat Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Dan itu kita siarkan langsung. Jadi orang-orang tahu kalau tiba-tiba misalnya itu yang kemarin waktu interview belepotan sembarangan, kok ternyata nyalek di PSI. Ini siapa yang main? Dan oleh sebab itu kita mengajak juri-juri independen itu orang-orang yang memang punya kredibilitas di bidangnya seperti Pak Mahfud MD, Pak Bibi dan lain sebagainya. Itu langkah yang sudah kita lakukan sekarang, dan ini bukan hanya di level tingkat pusat saja, tapi hingga DPRD kabupaten kota. Insya Allah tanggal 14 sampai tanggal 15 Maret ini serentak ada seleksi terbuka untuk DPRD seluruh Indonesia. Dan ini merupakan salah satu hal yang bagi kami, ayo yang lain bersama-sama kalau kita memang ingin melihat ini tokoh-tokoh kita, perwakilan kita itu benar-benar dinilai oleh masyarakat, kredibel dan transparan. Ayo kita laksanakan bareng-bareng. Itu. Masalah caleg-calegnya sudah beres lah ya, di interview secara terbuka, semua orang bisa menilai begitu. Bagaimana para caleg ini berkompetisi dengan caleg-caleg dari partai yang lain begitu ya, yang sudah lebih dahulu di Senayan begitu, yang juga partai-partai baru yang lainnya. Ada strategi tertentu tidak? Ya, kita ada namanya sekolah politik. Itu juga udah kita gagas. Pertama mulai dari sifatnya yang online, kita di www.psi.id, dan di situ kita punya aplikasi solidaritas. Jadi bagaimana menyiapkan caleg-caleg kita, mulai dari kapasitas bagaimana mempelajari undang-undang, proses legislasi dan lain sebagainya, dan juga strategi komunikasi politik yang lainnya. Dan di sini selain itu kita melihat saat rekrutmen tadi, saat seleksi, bukan hanya kapasitas dia secara wawasan, tapi dia harus punya modal sosial, itu terpenting. Kalau dia belum pernah berkontribusi kepada masyarakat, tapi dia misalnya hobinya menulis dan lain sebagainya, tapi tidak pernah mengenal tetangganya saja, ya maaf, gugur gitu lah. Itu baiklah yang kita lakukan. Iya. Kita harus menerima penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan siapa dan dari mana, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di Jakarta Selatan. Iya, silakan Pak. Jadi katanya ini kan saling silang ya. Jadi sebagai warga negara, saya kepingin sekali walaupun apapun partainya, apapun bajunya, ya toh, mari kita ini saling senyum, salam, sapa, sopan, santun, simpatik, sabar. Saling asah, asih, asuh. Bukan saling gasak, gesek, gosok. Iya. Saling bersatu, bukan berseteru.
saling bersanding bukan bertanding, saling buat senang bukan menang-menangan. Ya, jadi istilahnya di kampung saya, all men and all provision in one commitment. We stop quarreling, we were united, and we work hard. Tetap menjaga NKRI gitu. Oke, baik. Pesannya sudah kami terima, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya bersama kami. Pokoknya tadi ada saling silang dan lain sebagainya begitu ya. Bukan asa-asi asu dan saling sabar dan lain sebagainya. Ini pesan dari masyarakat yang juga merupakan calon pemilih. Saya ke Mas Hendry. Tadi yang diutarakan oleh Mbak Dani ini, apakah mempan akan bisa membuat masyarakat tergoda begitu untuk memilih PSI? Ya, yang jelas kan PSI pembeda paling utamanya menurut saya adalah baru. Ya, baru dan online. Mainnya kan banyak kan online. Ya. Kemudian isinya juga banyak seleb medsos gitu ya. Jadi itu yang diandalkan. Nggak apa-apa juga karena mereka memang mengincar seleb medsos ini kan bisa diandalkan di perkotaan. Sementara Indonesia ini kebanyakan bukan di perkotaan, justru pemilihnya adalah di pedesaan. Nah itu makanya pastinya kan sudah dihitung kan. Sudah dihitung oleh mereka kan, nggak harus juga dapat kursi dari seluruh Indonesia kan. Misalnya dapat kursi dari daerah-daerah tertentu ya udah cukup menurut saya. Yang banyak seleb medsosnya begitu ya. Itu menurut saya sih strategi yang cukup lah. Jadi menurut saya nggak perlu serakah juga. Hanya kan sekarang tantangannya adalah bukan nama PSI-nya, bukan nama Garudanya, bukan nama Perindo atau nama Partai Berkarya. Masalahnya ini ada di partai politik gitu ya. Orang itu, masyarakat itu kepercayaan terhadap partai politiknya tidak terlalu bagus. Bukan masalah namanya gitu. Jadi ini sekarang ada baru PSI dengan anak-anak muda, oke, kita salut itu. Tapi semakin banyak didengarkan, nah ini mesti hati-hati. Maksud saya Mbak Dani harus memang mengusung kebaruan. Jadi pada saat misalnya Mbak Dani bilang kita ada sekolah politik gitu. Kita ada sekolah politik. Semua partai politik ada sekolah politik. Kemudian ke anti korupsi gitu ya. Semuanya juga ada anti korupsi. Saya lebih senang misalnya berbicara tentang bagaimana rekrutmen dan kaderisasi. Karena kan sudah terbukti misalnya ada partai politik yang kemudian rekrut juga artis-artis. Itu kan memang membuktikan bahwa kaderisasi itu berat. Gitu ya. Jadi vote gather saja mainnya begitu ya. Itu menurut saya adalah sebuah pembeda yang cukup jeli maksud saya. Tapi kalau kemudian bicara tentang anti korupsi, ya semuanya akan ngomong begitu gitu. Dan pada saat bicara, intinya adalah akan menjadi kesulitan bagi PSI bertarung dengan gajah-gajah ini ketika terus kemudian isunya adalah anti korupsi dan intoleransi. Semuanya juga mengusung itu. Iya, gitu. Dan anti korupsi ini walaupun minus-minus, anti kan minus, korupsinya minus jadi plus. Tapi kedengarannya begitu ngomong anti korupsi akan mengingatkan orang pada korupsi. Gitu. Dan kemudian orang mulai mengingatkan lagi pada partai-partai politik yang pernah mengusung jargon serupa gitu kan. Kan semuanya seperti itu. Jadi menurut saya memang, makanya dari awal saya katakan kalau memang baru usung kebaruannya. Biarin aja beda. Kalau orang lain ya ngurusin anti korupsi ya ini yang lain aja. Yang jadi memang kebaruan Mengapa itu tidak justru mengusung gitu. Faktanya ada 60% lebih ya kuota perempuan yang sudah kemudian dipenuhi oleh PSI. Mengapa tidak itu yang kemudian dijadikan ini salah satunya juga. Tadi kan saya masih menyebutkan satu tentang rekrutmen caleg yang terbuka gitu. Terus yang kedua kita punya yang namanya kartu sakti. Dan kartu sakti ini adalah metode pembiayaan partai kita. Jadi kalau selama ini tanya siapa sih ada orang di balik makanya PSI, itu kan yang saya sebutkan tadi, kartu sakti ini keluar setelah ada kritikan siapa sebetulnya penyandang dana PSI gitu. Itu kartu sakti. Tapi sebenarnya gini, dia orang yang sakti lah yang membiayai begitu ya. Dan ini kartu sakti itu antara 25 sakti itu kan ada. Iya, kartu sakti itu harganya antara 25.000 sampai 10 juta. Jadi kita kemarin sudah melakukan ini ya, roadshow berjualan kartu sakti di beberapa kabupaten kota. Kalau di Jakarta terakhir kita kemarin dapat 2,5 M. Dengan berjualan kartu sakti. Dan kawan-kawan tingkat kabupaten kota mereka juga punya tugas yang sama. Apabila ingin dibiayai dengan ini ya, misalnya caleg-calegnya di sana juga mendapatkan pembiayaan juga, harus rajin menjual kartu sakti. Dan kita bersyukur orang-orang ternyata dengan yuran di partai politik yang menurut orang-orang mungkin sekarang kan gak mungkin lah masyarakat itu mau nyumbang untuk partai politik. Dan ternyata itu bisa. Buktinya kemarin berapa yang sudah dikumpulkan? Saat ini sekitar 3 M.
Dari seluruh Indonesia. Iya, dari seluruh Indonesia. Memang kalau untuk daerah-daerah itu dapat 5 juta, 20 juta itu paling tinggi. Hati-hati menjadi konflik internal begitu ya. Bagaimana caranya agar memaintain ini? Ya, tapi minimal ini kan kita sudah ada pedomannya. Jadi semua terkontrolnya kan kita ada semacam kartu sejenis hampir mirip e-money gitu. Jadi dia bisa dibuat pakai untuk aplikasi yang lainnya. Dan selain ini pembiayaan melalui kartu sakti, ini awal mula berdirinya PSI. Kantor kita di seluruh Indonesia nggak ada yang dibayari oleh Dewan Pimpinan Pusat. Semua adalah rumah masing-masing pengurus. Dan ini coba kita kalikan kalau ini menjadi modal politik ya. Sewa rumah ada 514 kabupaten kota. Kalau kita berbicara kecamatan, DPC itu ada 7.000 sekian kecamatan di seluruh Indonesia. Sewa per tahun berapa gitu? Kalau 5 tahun berapa? Dan ini kita sangat merasa bersyukur dan kawan-kawan struktur di bawah saat konsolidasi naik motor nggak gampang sakit punggung. Dan ini minimal menjadi sebuah modal. Selama ini kita berbicara partisipasi, sejak awal itu dilakukan. Ya mungkin kalau publik melihatnya ini ya kartu sakti di launching setelah banyak pertanyaan itu, karena yang lain ya mau kita sebutkan ya itu sambil jalan kita masuk kantor dan lain sebagainya. Jadi pendana PSI ini tidak seberapa dibandingkan kartu sakti ini sekarang yang sedang berjalan. Itu makanya sebuah hal yang bagus. Hanya memang hati-hati dalam mengkomunikasikan itu. Termasuk pengelolanya nanti ya. Ya, karena pertanyaannya akan banyak. Pada saat Anda mengeluarkan kartu sakti, yang memodalkan mencetak kartu sakti itu kan juga harus ada. Jadi maksud saya, dan jangan juga mengingatkan orang terhadap sebuah gerakan yang namanya teman Ahok juga. Dulu kan ngomongnya sama, persis. Kita nggak dibiayai, kita ini. Jadi maksud saya, dari in terms of komunikasi, itu harus benar-benar baru. Jangan sampai kemudian orang mengingat-ingat pada sebuah hal yang sebetulnya kampanye sebelumnya tidak terlalu diapresiasi, karena kemudian akan ada pertanyaan-pertanyaan. Akan lebih bagus misalnya nanti kapan-kapan saya diundang jadi konsultan. Jangan ingin melamar sebagai pengusaha. Karena sebagai sebuah partai baru yang isinya anak muda, kita harus apresiasi dan mari kita hati-hati juga dengan cara-cara itu gitu. Sebetulnya kalau di Islam ada sebuah cara yang bagus lagi, misalnya dari zakat, karena ada ambil zakat yang boleh mengambil itu manifestasi begitu ya dari itu mungkin ya. Jadi luar biasa. Oke, nanti kita kembali bicara soal pertarungan partai lama, siapa yang akan tergerus, siapa yang tetap akan konsisten begitu ya, akan meraup suara yang signifikan begitu, dan bagaimana juga dengan partai-partai yang tidak mengusung calon presiden begitu ya, bagaimana nasib mereka. Tetaplah bersama kami.